Coba dibayangin AI Anda bisa belajar skill baru sendirian, tanpa perlu developer turun tangan setiap kali ada update. Kedengarannya mustahil ya? Ternyata nggak juga. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya membangun arsitektur AI yang bukan cuma pintar, tapi juga super efisien dan siap hadapi masa depan. Sekarang coba jawab pertanyaan ini dalam hati. AI yang Anda punya sekarang, bisa nggak dia belajar kemampuan baru tanpa perlu ada kode yang diubah sama sekali? Kalau jawabannya nggak bisa atau bisa tapi repot banget, nah berarti pembahasan ini pas banget buat Anda. Oke, sebelum kita loncat ke solusinya, kita perlu paham dulu nih, apa sih sebenarnya akar masalahnya? Kenapa kok integrasi AI itu seringkali jadi proyek yang rumit dan mahal? Gini, AI itu nggak bisa hidup sendiri. Supaya benar-benar berguna, dia harus bisa ngobrol sama dunia luar. Entah itu database perusahaan, layanan pihak ketiga, atau berbagai macam tools. Nah, jembatan yang menghubungkan AI dengan dunia luar itu namanya API, atau antarmuka pemrograman aplikasi. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Setiap API itu kan punya bahasanya sendiri. Artinya, setiap kali kita mau nambahin tools baru buat AI kita, developer harus bikin kode dari nol lagi. Yang lebih parah, waktu tools itu diupdate, ganti bahasa, wah, kode kita langsung error. Apa akibatnya buat bisnis? Ya jelas, biaya maintenance jadi bengkak dan inovasi jadi lambat banget jalannya. Terus, gimana kalau ada cara yang lebih cerdas? Semacam konektor universal buat AI. Anggap aja ini semacam port USB-C untuk AI Anda. Satu colokan untuk semua keperluan. Dan inilah solusinya. Namanya model konteks protokol, atau kita sebut saja MCP. Ini pada dasarnya adalah standar terbuka yang fungsinya mirip banget sama USB-C tadi. Satu standar, satu port universal buat menghubungkan AI Anda ke banyak layanan sekaligus tanpa pusing mikirin adaptor khusus. Cara kerjanya gampang banget buat dibayangin. Aplikasi AI Anda itu ibarat laptopnya. Protokol MCP itu ya port USB-C-nya. Terus semua layanan eksternal, mau itu Google Maps, database internal, bahkan Spotify, itu semua adalah perangkat yang mau Anda colok. Dengan MCP, semuanya jadi bisa nyambung dengan gampang dan seragam. Perubahan ini benar-benar fundamental loh. Coba kita bandingkan deh antara cara lama yang kaku dan cara baru yang jauh lebih dinamis ini. Bedanya kelihatan banget kan? API itu sifatnya umum, sementara MCP memang dirancang khusus untuk AI. Antarmuka API itu beda-beda. MCP justru standarnya sama semua. Tapi poin paling penting untuk Anda sebagai pemimpin bisnis adalah ini. Kalau pakai API, setiap ada update, developer harus turun tangan. Kalau pakai MCP, AI-nya bisa beradaptasi sendiri secara otomatis. Coba bayangkan skenario ini. Layanan cuaca yang dipakai aplikasi AI Anda tiba-tiba mengubah API-nya. Apa yang terjadi? Fitur cuaca di aplikasi Anda langsung mati total, produktivitas berhenti, developer harus lembur, baca dokumentasi baru, tulis ulang kode, lalu ngetes semuanya dari awal. Ini bukan cuma soal biaya, tapi juga soal waktu dan risiko yang sebenarnya nggak perlu ada. Nah, sekarang bandingkan dengan MCP. Ketika layanan yang sama di-update, AI Anda bisa langsung ngeh dan beradaptasi. Nggak ada kode yang rusak, nggak ada kepanikan di tim. AI Anda belajar dan menyesuaikan diri secara mandiri. Kok bisa? Nah, ini dia rahasianya. Kunci dari semua keajaiban ini adalah kemampuan si AI untuk menemukan dan memahami tools apa saja yang tersedia untuknya. Dan ini terjadi secara real time. Prosesnya sebenarnya simple banget. Pertama, AI Anda nanya ke sebuah layanan. Kamu bisa bantu aku ngapain aja? Kedua, layanan itu menjawab dengan semacam katalog berisi daftar kemampuannya yang bisa dibaca sama mesin. Ketiga, AI Anda langsung paham dan bisa pakai kemampuan-kemampuan baru itu. Bahkan, kalau kemampuan itu baru ditambahkan beberapa detik sebelumnya. Semuanya otomatis, tanpa perlu campur tangan manusia. Nah, ini dia keuntungan strategisnya. Bangun sekali, integrasikan berkali-kali. Anda nggak lagi repot bikin konektor baru satu persatu. Anda cukup membangun satu konektor MCP yang nantinya bisa berinteraksi dengan ekosistem yang terus tumbuh dan berkembang. Ini adalah fondasi sejati untuk arsitektur yang efisien dan skalabel. Kalau ada satu angka yang harus Anda ingat dari pembahasan kita kali ini, angkanya adalah 0. Betul, 0. 0 jam kerja developer yang terbuang sia-sia cuma buat nulis ulang kode setiap kali ada layanan yang diupdate. Ini kan sebuah lompatan besar. Dari yang tadinya cuma bisa reaktif, sekarang jadi proaktif, di mana AI-nya sendiri yang beradaptasi. Oke, terus gimana cara kita mulai menerapkannya? Penting banget untuk dipahami ya, kalau MCP ini bukan buat menggantikan API.
Anggap saja ini sebagai lapisan cerdas tambahan untuk arsitektur AI modern Anda. Seringnya, server MC itu bertindak seperti pembungkus pintar untuk API yang sudah ada. Jadi, di belakang layar, dia yang menerjemahkan bahasa standar MC ke panggilan API yang spesifik. Artinya, Anda nggak perlu buang semua infrastruktur yang sudah ada. Cukup tambahkan lapisan antarmuka yang ramah AI ini di atasnya. Dan ini bukan cuma teori loh. MCP sudah dipakai untuk menghubungkan AI ke berbagai sistem nyata, mulai dari sistem file di komputer, Docker, Google Maps, Spotify, sampai ke sumber-sumber data perusahaan yang kompleks. Ekosistemnya terus berkembang yang artinya arsitektur berbasis MCP bakal jadi makin powerful setiap harinya. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Arsitektur AI yang Anda bangun saat ini, apakah ia dirancang untuk bisa beradaptasi atau ia hanya akan menjadi semakin tua dan usang? Di dunia yang perubahannya secepat ini, arsitektur yang kaku itu sama saja dengan beban. MCP menawarkan jalan keluar, sebuah jalan menuju arsitektur yang bukan cuma berfungsi hari ini, tapi benar-benar siap untuk masa depan. Siap untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang secara mandiri.